Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Di video ini saya mau bikin video singkat saja ya, mungkin ada beberapa seri video singkat menjawab tuduhan kontradiksi terhadap Alkitab. Mungkin kalau kita baca Alkitab, terutama beberapa kitab Injil, 4 kitab Injil, mungkin ada kisah yang ditulis oleh penulis A sama penulis B kelihatannya seperti kontradiksi, padahal tidak. Tapi bagi orang yang tidak percaya kalau Alkitab adalah tulisan yang diinspirasi oleh Allah, mereka tidak percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan, mereka tentu saja dengan enteng akan mengatakan, oh Alkitab itu kontradiksi gitu. Tapi apakah Alkitab kontradiksi? Nah, kita akan menjawab salah satu tuduhan Alkitab kontradiksi ya. Kita akan buka dari salah satu peristiwa di Alkitab, yaitu tentang kisah Yesus diminyaki oleh seorang perempuan. Nah, kisah itu mungkin sudah sering kita dengar ya. Kalau di kitab Matius, kita buka Matius 26, peristiwa itu terjadi di waktunya adalah 2 hari sebelum Paskah. Bisa dilihat di Matius 26 ayat 2. Nanti saya juga minta teman-teman baca keseluruhan perikopnya agar lebih jelas. Peristiwanya itu jadi 2 hari sebelum Paskah. Lalu Matius 26 ayat 6, ketika Yesus berada di Betania. Lokasinya ada di daerah Betania, di rumah Simon si Kusta. Nah, mengapa disebut Simon si Kusta? Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut apa maksudnya kenapa disebut Simon si Kusta. Terus datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Nah, melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, mungkin kisah ini sering kita dengar ya. Kisah ini kita sering dengar karena ada di tiga ditulis di 3 Injil, kitab Injil. Kalau kita buka ke Markus 14 ya, Markus 14 ayat 3 sampai 9. Kalau kita mulai dari ayat 1, waktunya juga sama, 2 hari sebelum Paskah, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi, sama-sama 2 hari sebelum Paskah. Lalu kalau kita lihat ke ayat 3, Markus 14 ayat 3, ketika Yesus berada di Betania, lokasi masih sama di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jadi minyak wangi itu adalah minyak narwastu. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, kalau kita baca kisah detailnya, kurang lebih intinya sama. Markus dan Matius sama-sama mencatat tempatnya ada di rumah Simon si Kusta. Kotanya sama di Betania, dan waktunya adalah 2 hari sebelum Paskah, sama-sama 2 hari sebelum Paskah. Namun kalau kita buka ke kitab Yohanes, ya kita buka di kitab Yohanesnya, di Yohanes 12 ayat 1 dikatakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak merebak di seluruh rumah itu. Dan kita bisa baca kisah di bawahnya. Nah, ternyata perempuan itu bernama Maria. Maria ini adalah saudari dari Lazarus. Ya. Nah, kalau kita lihat waktu dan tempatnya, kok sepertinya ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Matius dan di Markus, sama-sama menuliskan tempatnya ada di rumah Simon si Kusta.
dan waktunya 2 hari sebelum Paskah. Kalau di kitab Yohanes, tempatnya sama-sama di Betania, tetapi dikatakan tempat Lazarus tinggal. Dan waktunya 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke sana. Nah, apakah kisah ini terjadi kontradiksi? Atau ini dua kisah yang berbeda? Kalau ini kisah yang berbeda, tapi detailnya begitu mirip, begitu sama. Nah, bagaimana kita menjawab hal ini? Sebenarnya untuk menjawab ini mudah saja. Pertama, kita harus mengimani Alkitab adalah tulisan dan inspirasi oleh Allah. Kita membaca Alkitab harus dengan iman, bukan cuma sekedar ini ada sebuah tulisan yang kita baca dengan biasa saja, tapi ini adalah Alkitab adalah tulisan dan inspirasi oleh Allah. Penulis memang menulis dengan latar belakang sudut pandang mereka, tapi kita percaya Roh Kudus menginspirasi mereka, memberikan mereka pencerahan sehingga mereka bisa menuliskan yang Tuhan kehendaki menjadi tulisan dan inspirasi oleh Allah dan sekarang bisa terkumpul menjadi satu kesatuan Alkitab. Nah, bagaimana kembali lagi ke topik ya, bagaimana kita menjawab hal ini? Ini kan kesannya kisahnya sepertinya berbeda. Apakah ini terjadi kontradiksi? Tentu saja tidak. Jawabannya sebenarnya sederhana. Di sini dikatakan Tuhan Yesus, kalau kita baca runutannya ya, kita baca dan kita coba ambil kesimpulan, Tuhan Yesus datang 6 hari sebelum Paskah. Ya, artinya sesuai dengan kata Yohanes, datangnya 6 hari sebelum Paskah. Kalau dikatakan Yesus datang 6 hari sebelum Paskah, kalau itu Yesus sedang berada di mana? Dia tinggal di kota itu, tinggal di Betania selama beberapa hari. Ya, setelah dia datang 6 hari sebelum Paskah, peristiwa itu belum terjadi. Yesus ada hari-hari ia berada di kota Betania. 6 hari sebelum Paskah, kejadian itu belum terjadi. 5 hari sebelum Paskah, 4 hari sebelum Paskah, 3 hari sebelum Paskah, kejadian itu belum terjadi. Tapi di hari kedua, 2 hari sebelum Paskah, maka peristiwa itu terjadi. Maka itulah sesuai dengan yang dicatat di kitab Matius dan Markus. Peristiwa itu terjadinya di 2 hari sebelum Paskah, ya. Dan pemilik rumah itu adalah rumah Simon si Kusta, karena adalah di Matius dan di Markus dikatakan adalah rumah Simon si Kusta. Jadi pemilik rumah itu adalah Simon si Kusta. Tapi di kitab Yohanes dikatakan Lazarus tinggal di sana. Artinya Lazarus ikut tinggal di sana. Nggak ada masalah. Rumah itu pemiliknya adalah rumah Simon si Kusta, tapi Lazarus tinggal di sana. Artinya dia menumpang, dia bukan pemilik rumah itu. Nah, kalau kita bisa mendudukkan ayat-ayat ini dan kita membaca dengan kita nggak perlu yang rumit-rumit ya, simpel-simpel saja kita baca, tapi kita dengan iman kita membacanya, kita mohon pengertian dari Tuhan, maka kita bisa menemukan jawabannya dengan mudah gitu. Tidak ada yang kontradiksi di kisah ini, hanya sudut pandang yang berbeda. Tapi kita melihat Alkitab bukan cuma sudut pandang penulis, tapi Alkitab adalah tulisan dan inspirasi oleh Allah. Alkitab mempunyai kekuatan untuk bisa memperbaiki, mengkoreksi, dan untuk kita menunjukkan kepada kita kebenaran, jalan kebenaran. Supaya kita semakin mengenal kebenaran daripada Tuhan. Nah, sekian video kali ini. Biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika teman-teman ada ingin pertanyaan, bisa menulisnya di kolom komentar. Nanti jika saya bisa menjawabnya, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Seandainya saya tidak bisa menjawab, saya akan berusaha untuk berdoa untuk semoga Tuhan bisa memberikan saya pengertian sehingga saya bisa menjawabnya. Seandainya saya juga tidak bisa menjawabnya, ya saya tidak akan menjawab. Lebih baik saya tidak menjawab daripada saya menjawab nanti salah. Nah, sekiranya video ini sampai di sini, mohon bantu untuk share video ini kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Haleluya. Amin.